Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zanuba Dikala Dalia dengan NIM 530602400045 dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dinasti Umayyah sebagai koleksi naskah dan fenomena kepustakaan awal. Yang pertama ialah mengenai lahirnya Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah lahir disebabkan oleh suatu peristiwa pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana pada saat itu terjadi perang Siffin pada tahun 657 Masehi. Perang ini terjadi ketika perlawanan Muawiyah akibat perselisihan politik. Konflik berakhir dengan tamkin, namun tidak menyelesaikan masalah dan justru memunculkan kelompok baru yang bernama Khawarij. Umat Islam kemudian terpecah belah menjadi 3 golongan, yaitu pendukung Muawiyah, pendukung Syiah, dan pendukung Khawarij. Pada tahun 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh anggota Khawarij yang menandai berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Setelah itu, berdirilah Dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan sejak tahun 661 Masehi, setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahannya demi perdamaian umat. Kemudian, yang kedua, siapa saja khalifah yang memimpin pada masa Dinasti Umayyah? Bani Umayyah I terpusat di Damaskus, dipimpin pertama kali oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Yazid I bin Muawiyah, lalu Muawiyah bin Yazid, selanjutnya Marwan bin Hakim, Abdul Malik bin Marwan, kemudian Al-Walid I bin Abdul Malik, lalu Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz, lalu Yazid II bin Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik, lalu Al-Walid II bin Yazid II, lalu Yazid II bin Al-Walid, kemudian Ibrahim bin Al-Walid, dan Marwan II bin Muhammad. Penyebaran Islam mencapai puncak kejayaan pada masa Khalifah Umayyah ke-6, yaitu Al-Walid I. Ini terjadi ketika wilayah kekuasaan Islam meluas hingga semenanjung Liberia, kaki Gunung Pirenia, dan Afrika Utara. Kawasan yang dikenal sebagai Andalusia meliputi Spanyol dan Portugal berhasil dikuasai setelah sebelumnya berada di bawah kekuasaan kerajaan Visigoth. Lalu Bani Umayyah berkuasa pada tahun 756 sampai 1031 Masehi di Spanyol. Kemudian ia berhasil menguasai Cordoba setelah mengumpulkan dukungan penuh oleh Umayyah dan menghasilkan Raja dan Ratu Julian. Kemudian dilanjutkan Raja II oleh Hisham, Raja III oleh Al-Hakam I, Raja IV Abdurrahman II, kemudian Muhammad I, lalu Al-Mundir, lalu Abdallah ibnu Muhammad dan Abdur Ar-Rahman, lalu Al-Hakam, Hisham, Muhammad II, dan Sulaiman. Kemudian dilanjutkan oleh Hisham II dengan menaik tahta semula pada tahun 1010 sampai 1012 Masehi. Lalu Sulaiman menaikkan tahta semula. Dilanjut Abdurrahman, lalu Abdur Ar-Rahman V, kemudian Muhammad III, dan yang terakhir Hisham III. Lalu selanjutnya kita akan membahas perkembangan sejarah peradaban Islam pada masa Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berperan dalam membentuk perkembangan politik, sosial, dan budaya Islam. Pada masa ini, wilayah Islam meluas dari Spanyol hingga India. Kemudian, hal ini memperkuat pengaruh politik sekaligus mendorong interaksi budaya dan ekonomi antar bangsa. Mereka membangun sistem pemerintahan yang terorganisir dan reformasi administratif, serta menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dengan menyusun sistem perpajakan yang telah rapi. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, kemudian masjid, termasuk Masjid Agung Damaskus dan Al-Aqsa, mengalami kemajuan yang sangat besar. Secara sosial, Bani Umayyah menerapkan toleransi relatif terhadap berbagai etnis dan agama yang mendorong akulturasi budaya. Namun, munculnya oposisi Syiah dan Khawarij serta perkembangan sosial ekonomi, melemahnya stabilitas dinasti, hingga akhirnya harus
Dinasti Umayyah meninggalkan fondasi yang penting bagi tata kelola seni dan budaya dalam peradaban Islam yang selanjutnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai kepustakaan dan perpustakaan pada masa Bani Umayyah. Perpustakaan Islam berkembang sejak awal Islam ketika Al-Quran disimpan di masjid dan perintah Iqra, yang menjadi dasar lahirnya tradisi Islam dan perpustakawanan. Pada masa Umayyah pertama, perpustakaan berada di lingkungan istana dan dikenal sebagai Khizanah al-Kutub, berfungsi sebagai pusat dari rujukan ilmu. Muawiyah menjadi tokoh awal sebagai penyebar pengetahuan, dan dilanjutkan oleh Khalid bin Yazid yang memiliki perpustakaan pribadi berisi ilmu-ilmu agama, sastra, kimia, astronomi, serta menerjemahkan karya-karya asing. Lalu pada masa Bani Umayyah II di Andalusia, terutama di Cordoba, perkembangan ilmu menjadi masa keemasan. Hakam II menjadikan perpustakaan Cordoba sebagai pusat ilmu terbesar pada masanya, didukung oleh kebijakan pendidikan dan pendirian Universitas Cordoba oleh Abdurrahman An-Nasr. Tradisi penerjemahan, dukungan pemerintah, dan antusias masyarakat membuat kepustakaan Islam berkembang menjadi lebih besar. Banyak muncul peneliti, penjilid, penyalin, dan sarjana di Andalusia. Kemudian hal ini menandakan majunya ilmu, pengetahuan, dan budaya literasi pada masa itu. Nah, yang pembahasan terakhir adalah mengenai faktor-faktor kemunduran Bani Umayyah. Kejayaan dinasti Umayyah berakhir terdapat beberapa faktor utama, seperti 1. Konflik antara suku Arab dan suku Arab Utara, Mudariyah dan sastra Arab Selatan. Kemudian yang kedua, ketegangan antara etnis karena kecenderungan khalifah memilih satu kelompok. Jadi antara perlakuan masyarakat Arab dan non-Arab itu tidak adil. Jadi mereka merasa tidak nyaman. Kemudian gaya hidup mewah para khalifah yang melemahkan kemampuan mereka mengelola negara, karena gaya hidup mewah dari para khalifah itu mendorong mereka, gaya hidup mewah itu justru membuat mereka lemah dalam mengelola negara. Demikian presentasi mengenai dinasti Umayyah secara awal, masa perpustakaan awal, dan fenomena koleksi naskah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.